perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jili, sehingga Abuya Syekh Hamran Wali dituduh telah menuhankan Muhammad. Nah, insya Allah ini kalau kita kaji ini tidak akan dibawa ke penjara kalau belum mengatakan sesat. Jangan berkatakan sesat. Kalau dikatakan sesat mungkin ditarik. Nah, jadi tidak memahami dari perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jili ini, sehingga menuduh Abuya Syekh Hamran Wali itu menuhankan Muhammad. Padahal tidak. Ini kan berdasarkan tafsir saja ini. Ada tafsir ibari, ada tafsir isyari. Tafsir ibari itu adalah tafsir zahir, tafsir bil akal, tafsir bin nasar, atau disebut juga tafsir awam. Tafsir awam di sini bukan berarti bodoh, enggak. Tapi tafsir awam di sini tafsir kebanyakan, yaitu tafsir zahir berbeda dengan tafsir batin. Nah, Syekh Abdul Karim Al-Jili ini menggunakan tafsir batin, tafsir ahli batin, tafsir ahli khusus, dan tafsir khusus ahli suluk. Tentunya berbeda penafsiran ini. Jadi penafsiran secara ibari, penafsiran secara isyari tentunya berbeda. Sebagai contoh, wazkur rabbaka iza nasita, ingatlah olehmu akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Nah, ingat Allah apabila lupa. Ini tafsir ibari. Tapi kalau tafsir isyari, ingat Allah apabila kita bisa melupakan selain Allah. Inilah tafsir isyari. Kita bisa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita bisa melupakan selain Allah. Kalau kita tak bisa melupakan selain Allah, maka kita tak bisa ingat Allah. Ataupun ingat Allah campur-campur. Ingat Allah, ingat kambing, ingat kerbau dalam hati. Makanya hendaklah letakkan Allah di dalam hati dan letakkanlah dunia itu di tangan. Itu dia. Inilah yang diusung oleh Abuya Syekh Hamran Wali ini, agar supaya apa? Agar supaya masyarakat, manusia itu bisa dia hanya ingat kepada Allah. Ketika melihat sesuatu benda, dia tidak terfokus kepada benda itu sendiri, tetapi dia menuju kepada ingat kepada Allah. Dia tak terhenti kepada mobil, dia tak terhenti kepada rumah, dia tak terhenti kepada bulan, bintang, matahari, tetapi dia terus masuk menuju syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh untuk bisa kita ma'rifat kepada Allah. Tentang ma'rifat tadi saya ambil di sini bahwasanya ulama sufi sebenarnya dia bukan berarti dia tidak paham tentang syariat, tentang akidah. Mereka itu sudah lebih dulu memahami tentang syariat, tentang akidah. Sama seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili, selama 20 tahun dia itu mempelajari ilmu syariat, dia mempelajari ilmu akidah. Apakah dia tak mengerti selama 20 tahun itu? Tidak. Tetapi mereka itu masuk, naik peringkat, tidak hanya sebatas syariat, tetapi mereka menuju kepada hakikat. Makanya di sini dikatakan ma'rifatuha amma bil burhan au bisyuhud wal ayan, fal awal lit talibin wasani lil wasilin. Nah, ma'rifat itu bisa dengan burhan, tapi dengan burhan ini adalah bagi para pelajar, bagi talibin, bagi orang-orang yang mulai belajar. Ini ma'rifat dengan burhan. Apakah ulama sufi itu tidak ma'rifat dengan burhan? Mereka itu ma'rifat dengan burhan juga. Tetapi mereka itu naik peringkatnya menjadi ma'rifat bisyuhud wal ayan, dengan menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam batinnya.
dia merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam batinnya. Maksudnya kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah berada dalam batinnya. Inilah lil wasilin, bagi orang yang wasil, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi bukan berarti orang yang tasawuf ini tidak paham syariat. Mereka tuh paham syariat. Nah, kemudian kenapa Syekh Abdul Karim Al-Jili sampai bisa mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, huwa itu kembali kepada qul insan, karena dia memandang kepada hakikat, bukan syariat lagi. Apakah Syekh Abdul Karim Al-Jili itu tak tahu bahwasanya huwa itu kembali kepada Allah? Tahu. Huwa itu dhamir sya'an, dia tahu itu dhamir sya'an. Tetapi dia ingin masuk, menuju naik lagi peringkatnya, sehingga dia mengembalikan huwa itu kepada kul. Kul yang mana? Kul yang insan kamil, yang tidak ada. Jadi huwa itu kembali kepada kul, kul yang insan kamil, yang tak ada sama sekali. Yang ada itu hanyalah Allah zat wajibul wujud, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa kana Allah wala syai'a ma'ah. Itu dia. Hanya itu. Jadi itulah yang dikatakan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi kalau dilihat halaman 45 dalam kitab Iqazul Himam, nah, di sini dikatakan masalah apa tadi? Fight tadi. Apa namanya, limpahan. Nah, di sini dikatakan fahuwa faidun min bahr barud. Fa kullu ma zahara fi alam syahadah, maka setiap apa yang ada di alam syahadah ini fahuwa faidun. Ini adalah limpahan min alamil ghaib, dari alam ghaib. Wa kullu ma baraza fi alamil malakut fahuwa faidun min bahril jabarut. Dan sesuatu yang ada pada alam malakut, maka dia faid dari alam jabarut. Fala wujuda lil asya' illa minhu. Tidak ada wujud bagi sesuatu alam semesta ini kecuali dari Allah. Wala qiyama laha illa bihi, dan tidak ada yang bisa berdiri alam al-asya itu kecuali dengan Allah. Wala nisbata laha ma'ahu, tapi tidak dinisbahkan sesuatu itu bersama Allah. Jadi artinya segala sesuatu itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu bi nafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, sedangkan kita qiyamuhu bi ghairi. Kita berdiri dengan Allah. Kita berdiri dengan Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Allah, kita tidak ada. Ini dia. Jadi wala nisbatalaha ma'ahu, tetapi tidak dinisbahkan bagi sesuatu itu bersama Allah. Izhiya adam mahad, karena dia adam mahad, tak ada. Jadi pengembalian huwa kepada kul itu kul yang adam mahad, kul yang tak ada. Bagaimana kita mengetahui itu? Kita bisa melihat Syekh Abdul Karim Al-Jili ini, dia belajar di India. Di India itu lagi ulama-ulama sufi pada waktu itu lagi membahas tentang martabat 7. Martabat 7. Nah, dari mana itu? Coba kita perhatikan. Martabat 7 dari latifatul qalb. Latifatul qalbi ini adalah di mana manusia yang namanya insan itu adalah tubuh kasar. Lalu sebelumnya manusia yang tubuh kasar ini dari mana? Manusia yang tubuh kasar ini sebelumnya ada di alam ruh. Alam ruh. Nah, ini tubuh halus. Ruh itu tubuh. Dalam Majalis Saniyah dikatakan jismun latifun yastabiqu bil badan istibaqa bil udil akhdar. Ruh
istibaqal ma bil udil akhdar. Bahwasanya roh itu adalah jisim tubuh yang halus yang menempel di badan seperti menempelnya air pada pohon yang masih berwarna hijau. Hanya menempel. Nah, sebelum kita berada di alam roh, berada di mana? Di latifatus sirri, alam sir. Alam sir itu kita sudah berupa, tapi belum khariji, belum keluar kepada roh, alam roh. Ya. Supaya kita ini tidak bertanya-tanya lagi gitu. Iya, makanya ini saya mau jelaskan dulu ya. Makanya yang macam ini tadi jangan baca itu tadi dari Iqaz bil Humam itu kita sepaham, tapi tak ada dikatakan itu berasal dari zat Allah, nggak ada. Yang ada dikatakan dari bahrul apa katanya tadi? Illa minhu. Fala wujuda lil asya illa minhu. Bukan min zatihi kan, nggak ada kan. Tapi yang kami dengar dari Syekh Amran Wali, semua yang ada ini limpahan dari zat Allah. Coba untuk jawab itu aja dulu. Nah, saya lanjutkan yang tadi dari sir. Kemudian sebelum kita di sir ini di mana? Di alam khafi. Khafi itu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum di khafi di mana? Di akhfa. Akhfa alam hakikat, di mana bahwasanya makhluk itu sama sekali tak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, zat wajibul wujud, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tadi. Disitulah pengembalian huwa itu kepada kul. Disitulah pengembalian huwa kepada kul. Di mana yang memang Muhammad yang insan kamil itu memang tak ada, belum ada. Alam semesta ini belum ada. Karena alam semesta ini dikatakan tadi dari nur Muhammad. Ya kan, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pun belum ada sama sekali. Disitulah pengembalian huwa itu kepada kul oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Baik. Nah, dalam martabat 7 bahwasanya saya ulangi dari sir aja. Dari sir. Sir ini bahwasanya manusia yang namanya insan itu sudah berupa, tapi belum khariji, keluar kepada roh. Kemudian dari sebelum sir ini kita berada di khafi. Di khafi di mana kita dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum dalam af'alnya Allah taala, manusia itu di mana? Manusia di alam ghaib hakikat. Berarti manusia sama sekali tak ada. Akhfa. Manusia sama sekali tak ada. Nur Muhammad itu sama sekali tak ada. Karena Nur Muhammad itu ada alam semesta ini. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rifa fa khalaqtul khalqa li'arafa. Li'arafa. Nah, jadi itu dia. Jadi Muhammad itu belum ada, yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pengembalian huwa itu kepada kul. Jadi di mana salahnya sekarang? Pengembalian huwa kepada kul itu, kul yang anta di situ belum ada sama sekali. Muhammad itu belum ada sama sekali. Nur Muhammad itu belum ada sama sekali. Bagaimana menyalahkan itu? Berarti itu kembalian juga kepada Allah. Karena makhluk itu belum ada sama sekali. Maka pengembalian makhluk kepada huwa kepada kul itu adalah pengembalian, tidak ada makhluk di situ sama sekali. Berarti itu kembali juga kepada Allah. Yang ahad itu Allah, yang as-samad itu Allah, yang lam yalid walam yulad Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad adalah Allah. Jadi disitulah. Jadi untuk memahami iya, itu penjelasan saya. Penjelasan saya, walaupun saya iya, walaupun saya belum pernah baca kitab. Itu maksud saya itu. Itu maksud saya itu. Jadi maksud saya tuh, coba tunjukkan kitab yang seperti penjelasan itu tuh. Itu dia. Ad-Durrun Nafis itu karangan As-Sanusi.
Jadi jangan kita langsung menyalahkan Syekh Abdul Karim Al-Jili sebelum bisa betul-betul memahami perkataan dari Syekh Abdul Karim Al-Jili itu. Walaupun saya belum bisa baca, belum. Nah, Tadi kan penafsiran dari Antum. iya, Saya ingin mencari marojinya. iya. Marojinya di mana? Sebelum tadi dari Darul Nafis. Kan bahwa dari kosong-kosong itu dari tiada. Memang benar sebagai. Tapi dalam konteks qul huwallahu ahad ini, dalam konteks qul huwallahu ahad ini, kenapa bisa kuat kembali insan enggak? Inilah pandangan pada hakikat. Pandangan secara hakikat, bukan syariat lagi, Mualim. Iya. Itulah rendahnya sifat seseorang itu. Nah, sebetulnya gini Mualim. Enggak, bukan gitu Mualim. Bukan gitu Mualim. Jadi sikap Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan tawakuf di situ itu adalah sikap kerendahan salah seorang ulama sufi. Orang sufi gitu dia. Orang sufi itu istawat alaihil mahmadah wal mazammah. Orang sufi itu sama saja ketika dia dihina, dicaci sama saja. Biasa aja deh. Itu dia. Mengatakan apabila yang kamu lihat bertentangan apa yang saya katakan ini, bertentangan daripada Al-Quran dan Sunnah, itulah kata dia. Kemudian fal yatawaqqaf, maka kamu harus berhenti, pending, jangan kau teruskan. Iya. Kan itu. Tapi diteruskan juga oleh Syekh Imran Syekh Wali, dia tetap melanjutkan bahwa semua kita ini berasal limpahan dari zat Allah. Itu yang kita sebetulnya belum begini, bisa paham. Sampai sekarang belum bisa paham. Sebetulnya begini, karena kita mendengarkan dari Abu Yahya Hamran Wali itu hanya sepintas-sepintas saja. Coba kita bawa dia duduk di sini menjelaskan secara detail-detailnya, tentunya dia akan sampaikan seperti ini. Akan jelas betul. Apa ya Ustaz? Langsung ini jangan apa? Tuntaskan aja terus. Jadi itulah tadi. Makanya pengembalian huwa itu kepada kul, di mana yang namanya Nur Muhammad itu belum ada sama sekali. Yang ada hanya Allah zat wajibul wujud, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa kana Allah wala syai'a ma'ah. Udah. Jadi permasalahan yang ini saya pikir udah tuntas lah ya. Yang ini tadi. Nah, saya mendapatkan ini walaupun saya tidak ada baca kitab, tetapi karena saya sudah bersuluk dengan Abu Ya, maka limpahan itu akan kita dapatkan. Sifatnya laduni. Kenapa? Karena ilmu sufi ini dia sifatnya mawahibun laduniyah. Makanya siapa? Al-Hikam, pengarangnya siapa? Abu enggak yang pengarang kitab Al-Hikam? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kalau kita lihat footnote endnote-nya enggak ada. Kenapa? Karena itu adalah mawahibun laduniyah, pemberian Allah secara laduni. Apa itu laduni? Laduni itu qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu ulama menjelaskan allati yanfikuka min sirril qarbi min ghairi sababin ma'lukin min kharijin, yaitu suatu ilmu yang menyelinap dalam hati yang paling dalam tanpa ada sebab
mempengaruhi informasi dari luar. Itulah dia. Jadi orang kita lihat kitab-kitab sufi itu, tengok tak ada dia catatan kakinya. Syarah atas kitab Al-Hikam Atau iya ya. Ya. Oke, ayat Al-Quran. Jadi ilmu laduni ini la majalla lirab. La majalla lirab. Karena tadi orang sufi itu ilmu dia bukan ilmu tuntut, laduni. Langsung mengalir. Jadi itu tidak ada la majalla lirab. Makanya enggak gitu. Ini menurut anak. Enggak. Pak, ini menurut udah, anak. masih panjang lagi apanya pembahasannya? Ustaz? Nah, gini. Udah. Enggak, itu masih panjang lagi pembahasannya. Gini ini. Nah, disingkat aja. Disingkat biar kita ini. Oke, diskusi. saya tambahkan sedikit. Nah. Syekh Ibnu Ajibah menulis kitab ini, ya, dia meminjam pena dari cucu Nabi Hasan, Husain ya, yang hidup Husain, Hasan. Bagaimana dia meminjam pena kepada Hasan padahal jauh jaraknya tuh? Ibnu Ajibah. Itulah